Apakah Anda pernah berpikir seberapa besar peran sains dalam hidup kita? Coba bayangkan, Anda sedang berada di sebuah tempat ibadah. Suara imam saat sholat atau pendeta saat khutbah terdengar jelas melalui mikrofon. Rumah ibadah berdiri kokoh berkat prinsip teknik sipil. Bahkan perjalanan haji atau ziarah ke tempat suci kini bisa dilakukan dengan pesawat terbang. Semua ini terjadi karena sains. Sains bukan sekadar teori di laboratorium, melainkan sesuatu yang kita gunakan setiap hari. Bahkan agama pun, tanpa disadari, sangat bergantung pada sains dalam praktiknya. Namun, ada satu hal yang membedakan sains dari keyakinan lain, yaitu sportivitasnya dalam menerima fakta baru. Mari kita lihat sejarah. Dulu, banyak orang percaya bahwa bumi itu datar, termasuk dalam tafsir keagamaan. Meskipun jauh sebelumnya, sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Isa, Pythagoras telah menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat. Pandangannya belum banyak diyakini karena keterbatasan bukti ilmiah pada saat itu. Namun, ketika bukti ilmiah semakin kuat menunjukkan bahwa bumi itu bulat, terjadilah kepanikan dalam tafsir keagamaan. Ayat-ayat yang sebelumnya diyakini mendukung konsep bumi datar mulai ditafsir ulang agar selaras dengan sains. Bahkan, ada beberapa narasi yang menyatakan bahwa kitab sucinya adalah yang pertama kali menyebut bumi bulat. Padahal, jauh sebelum itu, sekitar 500 tahun sebelum Isa lahir, Pythagoras sudah mengemukakan gagasan tersebut. Ini sungguh mengundang senyum. Hal yang sama juga terjadi pada konsep geosentris, di mana bumi dianggap sebagai pusat alam semesta. Setelah berbagai penemuan ilmiah yang tak terbantahkan, konsep ini akhirnya tergantikan oleh model heliosentris, di mana matahari menjadi pusat tata surya. Mengapa ini terjadi? Karena ada upaya dari oknum pemeluk agama, terutama cendekiawan, untuk membuat agama tetap diterima secara universal. Meskipun faktanya bertentangan dengan temuan ilmiah, mereka berusaha mencocokkan teks lama dengan sains modern. Meskipun terkadang hasilnya dipaksakan. Hal yang sama terjadi dalam kasus biologi. Kita tahu bahwa sperma diproduksi di testis, disimpan di epidimis, dan dari sana sperma terpancar. Dan itu fakta ilmiah yang tak terbantahkan. Namun, ada ayat yang menyebutkan bahwa air mani berasal dari antara tulang sulbi dan dada. Ini jelas bertentangan dengan anatomi manusia. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencoba menghubungkan posisi testis saat janin masih berkembang di dalam kandungan. Tapi, ada satu masalah besar. Sperma tidak terpancar saat janin. Sperma diproduksi dan dipancarkan setelah pubertas. Saat itu, testis sudah ada di antara selangkangan bahkan sejak dilahirkan. Testis sudah terletak di sana, sama sekali bukan antara dada. Jadi, apakah penjelasan ini masuk akal? Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa agama seringkali berusaha dipertahankan dengan cara menyesuaikan diri dengan sains, meskipun tidak selalu berhasil. Padahal, agama seharusnya berada di ranah spiritual, bukan sains. Agama lebih berfungsi untuk memenuhi kebutuhan batin seseorang dalam menghadapi ketidakpastian hidup, memberi harapan, dan menenangkan jiwa. Namun, kebutuhan spiritual tidak selalu harus dipenuhi melalui agama. Ada orang yang menemukannya dalam filsafat, seni, atau bahkan dalam pencarian makna hidup yang lebih personal. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, mana yang lebih masuk akal? Memaksakan penyesuaian antara teks lama dengan sains, atau menerima bahwa sains dan agama punya wilayahnya masing-masing?